إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم لا ريب فيه أما بعد معاشر الأبناء والبنات في بنات الأبناء والبنات الطلاب والطالبات وسائر الأساتذة والمعلمات أكرمني الله وإياكم. Pada kesempatan kali ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas segala macam nikmatnya yang telah diberikan pada kita, utamanya adalah nikmat iman Islam. Karena dua nikmat ini kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi seorang yang menyerahkan diri pada Allah, menjadi hambanya. Dan salah satu kunci untuk kita bisa masuk surga itu dengan iman dan Islam. Dengan itu kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang tak kalah pentingnya juga adalah nikmat kesehatan dan waktu luang. Dua nikmat yang dimana banyak dari manusia lupa atas dua nikmat ini. Ni'matani baghun fihima katsirun minan nas, as-sihat wal faragh. Ada dua nikmat yang mana kebanyakan dari manusia lupa untuk mengingat dan mensyukuri dua nikmat ini, yaitu kesehatan dan waktu luang. Banyak dari saudara-saudara kita yang di luar sana sakit, yang tak kunjung sembuh, kesibukannya tak kunjung selesai. Maka nikmat yang paling berharga setelah iman dan Islam adalah kesehatan dan waktu luang. Dengan ini kita bisa menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin wa muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah sebuah pedoman buat kita semuanya, yang mana Al-Quran ini mukjizat terbesar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau antum perhatikan definisi mukjizat itu, ya, dari kata-kata a'jaza yu'jizu, mu'jiz, sesuatu yang melemahkan. Jadi apapun yang menandingi dia tidak akan mampu, tidak akan bisa. Jadi Al-Quran melemahkan segala hujah-hujah selainnya, sehingga orang Arab sekalipun, orang-orang Quraisy yang terkenal dengan balaghahnya, terkenal dengan bahasanya yang begitu tinggi, sastranya yang begitu tinggi, terkenal dengan para penyairnya dan segala macamnya, mereka sama sekali tidak mampu sama sekali. Kita tidak boleh mengatakan mereka berpotensi bisa mampu menandingi Al-Quran karena bahasa mereka yang tinggi. Tidak, Al-Quran tidak bisa ditandingi meskipun satu ayat, meskipun satu surat.
Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinn ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira." Katakanlah wahai Rasulullah Muhammad SAW, seandainya manusia dan jin berkumpul jadi satu, mereka ingin mendatangkan semisal Al-Quran, mereka tidak akan mampu mendatangkan semisal Al-Quran tersebut. Kalau dipikir-pikir, Al-Quran kan dia buku yang berisi 30 juz, tapi dia syamil kamil, dia berisi pedoman untuk manusia di dunia maupun di akhirat. Itu ditantang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang kafir Quraisy dan yang semisalnya untuk mendatangkan semisal Al-Quran, tidak mampu. Walaupun mereka bergabung menjadi satu, jin dan manusia bergabung menjadi satu. Itulah kekuatan Al-Quran, sehingga mengapa menjadi mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mungkin bertanya kepada orang-orang di luar sana atau masyarakat tentang mukjizat, di pikiran para masyarakat mukjizat itu mungkin ya sebuah kekuatan di luar nalar, seperti misalkan kekuatan yang maha dahsyat, misalkan laut terbelah, ya kan? Itu siapa? Nabi Musa alaihissalam dengan tongkat beliau, kemudian tongkat beliau menjadi ular, begitu. Kemudian Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, mukjizat. Jadi sesuatu kekuatan yang di luar nalar. Nah, ketika antum bawa mushaf Al-Quran ke masyarakat, terkadang sebagian kaum muslimin belum ngerti. Ketika mereka memegang Al-Quran tersebut, mukjizatnya sebelah mana? Yang mana? Ini kan cuma buku. Bagaimana saya harus memanfaatkan Al-Quran sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW? Jangan salah, ini bukan sekedar buku. Ini sebuah kitab yang luar biasa, termasuk ya kitab yang paling lengkap, yang melengkapi dari kitab-kitab sebelumnya, dari kitab-kitab samawi, Injil, Taurat, Zabur, mushafnya Nabi Ibrahim, mushafnya Nabi Musa. Itu semua digabung menjadi satu, kemudian disempurnakan di dalam Al-Quran. Makanya antum gak perlu repot-repot mencari Taurat itu kayak apa sih, Injil kayak apa. Di Quran itu ada firman Injil, ada firman Taurat, ya, ada firman-firman mushafnya Nabi Ibrahim, dilengkapkan di situ dan disempurnakan dan ditambahkan syariat-syariat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka bisa disimpulkan bahwa Al-Quran adalah musaddiqan lima baina yadayhi. Ini sebagai kitab pembenaran dari kitab sebelumnya dan penyempurna. Karena siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Nah, bagaimana cara mendapatkan kemuliaannya? Ya, kita dengan cara berusaha untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Maka dikatakan bahwa ketika manusia ya dekat dengan Al-Quran, insya Allah mereka akan mendapatkan kemuliaannya. Kenapa? Karena Al-Quran adalah sebuah syaraf, dia kemuliaan. Jadi kemuliaan manusia itu terhadap Al-Quran
tergantung kedekatan mereka terhadap Al-Quran. Idza tamassaku bihi, ya, apabila mereka itu manusia berpegang teguh dengan Al-Quran, mereka akan mendapatkan kemuliaannya di dunia maupun di akhirat. Apabila mereka meninggalkan Al-Quran, wallahu a'lamu bi ahwalihim, hanya Allah yang tahu keadaan mereka di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda terhadap Al-Quran ini, wal Quran hujjatul laka aw alaik. Al-Quran menjadi hujjah laka. Jadi kalau disebutkan laka itu untuk sebagai pembela, aw alaik, atau yang sebaliknya menjadi musuh kita yang bertolak belakang dengan kita, karena kita telah jauh dari Al-Quran, jauh dari mempelajarinya, apalagi mengamalkan. Karena Al-Quran ini tidak sembarangan. Dia hanya diberikan, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada orang-orang yang dipilih, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda, inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga-keluarga dari kalangan manusia. Maksudnya keluarga di sini bukan keturunan, bukan, tapi orang-orang yang terdekatnya. Kalau di dunia orang terdekatnya presiden misalkan, ajudannya atau menteri-menterinya, itulah orang-orang yang luar biasa, nggak sembarangan. Nah ini lebih dari itu, bahkan tidak bisa ditandingi dengan apapun. Orang-orang terdekatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini nggak sembarangan. Maka untuk mencapai derajat ini butuh usaha yang lebih, usaha yang keras, mujahadah. Karena mereka orang-orang yang disebutkan sebagai keluarga-keluarganya Allah atau orang-orang terdekatnya Allah, mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semuanya, tidak semuanya. Bisa saja seseorang yang memiliki jabatan di dunia, memiliki harta yang banyak, tapi belum tentu Allah memberikannya Al-Quran. Belum tentu. Bahkan orang-orang kaya sekalipun, dia rela untuk memondokkan anaknya di pondok pesantren tahfidzul Quran. Agar apa? Agar mendapatkan hidayah Al-Quran, atau mendapatkan Al-Quran tersebut dihafalkan oleh anaknya. Ini padahal orang yang memiliki kemampuan dalam hal finansial, dia rela memondokkan anaknya di pondok yang mungkin rumahnya seperti hotel, ya, orang kaya ya, tapi dia memondokkan anaknya di pondok yang mungkin jauh dari kemewahan hidupnya. Demi apa? Demi mencapai agar anaknya itu bisa hafal Al-Quran. Kenapa? Satu orang hafal Al-Quran, insya Allah bisa memberikan syafaat pada satu keluarga. Satu keluarga itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu orang aja menjadi penghafal Al-Quran akan bisa memberikan syafaat pada satu keluarganya, memberikan syafaat, ya, pada bapak dan ibunya, ayah bundanya, abi dan uminya, memberikan syafaat pada keduanya. Nanti pada hari kiamat, ya, kedua orang tua akan diberikan apa? Mahkota dari cahaya yang diberikan pada mereka khusus, yang tidak diberikan pada selain mereka. Mahkota, pakaian dari cahaya, yang dimana mungkin semua orang pada tidak pakai pakaian, ya,
Ahlul Quran memberikan pakaian pada kedua orang tuanya, mahkota dari cahaya. Ini merupakan keutamaan yang sangat besar, yang merupakan menjadi pendorong buat kita semuanya untuk kita bisa berlomba-lomba menjadi ahlu Al-Quran. Ma'asyiral al-muslimin, Abdullah wa talibat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima yunziru ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiru al-mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan ila akhir. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan pada hambanya Alkitab, dan Allah tidak menjadikan kitab tersebut ya kempot, tidak lurus. Allah menjadikannya lurus. Untuk apa kitab tersebut itu Al-Quran? Untuk memberikan peringatan ya pada segenap manusia, ya, memberikan peringatan bahwasanya Allah memiliki balasan bagi orang-orang yang melakukan keburukan, mendapatkan balasan azab yang pedih, dan memberikan kabar gembira pada orang-orang yang beriman, yang beramal soleh. Bagi mereka pahala yang baik, itu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat pertama, Alif Lam Mim, kemudian ayat kedua, Dzalikal kitabu la raiba fi. Itulah Al-Quran, Al-Kitab la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi kalau antum renungi dan antum perhatikan, Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan sedikit pun, tidak ada. Makanya dari seluruh ya buku-buku yang ada di muka bumi ini, Al-Quran itu paling sempurna. Dia disebut kitab, dia juga disebut Quran, sesuatu yang dibaca. Disebut kitab, buku, karena dia berbentuk buku yang dibukukan. Tapi tidak sembarang. Ini buku yang memiliki mukjizat yang besar. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau dikatakan tidak ada keraguan, maka kita wajib dan harus percaya bahwa isi Al-Quran dari awal sampai akhir semuanya benar. Tidak ada keraguan, tidak ada kebohongan, kedustaan. Semuanya benar adanya. Nah, jika kita mengimani bahwa Al-Quran ini semuanya isinya benar, maka kita menjadi yakin dan percaya bahwa segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba antum lihat ya, literatur Al-Quran itu ya, saking tingginya literatur Al-Quran, dia berisi mukjizat ilmu. Yang saya terangkan tadi bahwa secara global, jika masyarakat ditanya atau sebagian kaum muslimin ditanya mukjizat itu apa, ya yang tadi saya sebutkan, sesuatu yang maha dahsyat ya, kekuatan-kekuatan di luar nalar, itu disebut mukjizat. Ketika kita hadapkan bawakan sebuah buku yaitu Al-Quran, mereka mungkin bingung, ini bagaimana memanfaatkan Al-Quran tersebut agar bisa menjadi mukjizat terbesar buat kita, sebagaimana Al-Quran sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Dia sebuah buku, tapi mengapa menjadi mukjizat? Ini yang menjadi pertanyaan. Ketika antum bisa meraih mukjizat tersebut pada diri antum, maka antum sudah menjadi ahli Al-Quran. Karena Nabi itu membawa Al-Quran dari beliau menerima wahyu pertama kali sampai beliau wafat, itu terus dipegang mukjizat ini, tidak pernah lepas. Berarti Al-Quran ini tidak boleh lepas dari seseorang yang dikatakan sebagai ahlu Al-Quran, tidak bisa dilepas. Begitu lepas, ya udah, maka dia sudah lepas dari yang disebut sebagai keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyadzubillah. Ya. Nah, Al-Quran ini adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Coba kita lihat di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa diutus
ya kepada Fir'aun dan kaumnya pada saat itu sedang rame-ramenya atau viralnya ilmu sihir. Maka mukjizat termasuk mukjizat terbesar Nabi Musa adalah apa? Tongkatnya jadi ular yang nyata. Nyata nih artinya asli, ular hidup. Thu'ban mubin itu artinya ular yang hidup, nyata, yang bernyawa. Dari tongkat jadi ular. Maka seketika para penyihir langsung sujud dan mohon ampun pada Allah dan beriman pada Tuhannya Nabi Musa, itu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka menyadari bahwa apa yang mereka kerjakan itu hanyalah fata morgana. Jadi kayak tidak asli ya. Dia itu seperti tali yang gerak-gerak menipu mata manusia. Tapi mukjizat Nabi Musa, tongkatnya benar-benar jadi ular yang asli. Bahkan menelan tali-tali yang tadi yang dikiranya ular bergerak-gerak. Mereka sujud sehingga mereka diancam oleh Fir'aun. Ya, wala usallibannakum fi juzu'in nakhl. Dan aku akan mensalib kalian, ingin dipaku ya, dibunuh, dipaku di pelepah di batang-batang korma. Itu ancaman Fir'aun. Para penyihir tetap pada keimanan mereka, tidak masalah. La dhair, inna ila rabbina munqalibun. Kami pada Allah kami kembali. Artinya mereka beriman pada Allah SWT. Itu mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Di zaman Nabi Isa terkenal dengan apa? Kedokteran. Ilmu kedokteran paling tinggi dipegang oleh siapa pada waktu itu? Nabi Isa alaihissalam. Kalau dokter diagnosa sebuah penyakit, kasih obat, itu udah biasa. Tapi ini dokter paling luar biasa, itu Nabi Isa alaihissalam, menghidupkan orang mati. Kan nggak ada zaman sekarang dokter menghidupkan orang mati. Dan Nabi Isa bisa menyembuhkan ya berbagai macam penyakit, ya kusta, orang buta diusap jadi melihat. Ini kan mukjizat. Karena pada waktu itu tersebar ilmu kedokteran, diutus Nabi Isa agar mereka beriman pada Allah SWT. Sehingga Nabi Isa diberikan mukjizat yang sangat kuat, yang sangat dahsyat, luar biasa ya. Bisa menghidupkan orang mati, itu luar biasa. Dokter mana juga di muka bumi bisa menghidupkan orang mati? Tidak ada. Nah begitu datang Nabi Muhammad SAW, mukjizatnya Al-Quran. Bayangkan, mungkin sebagian orang bingung, Al-Quran. Mereka bertanya-tanya, di sebelah mana mukjizatnya? Ini sama memegang buku. Bahkan sebagian mereka salah menggunakan mukjizat Al-Quran ini. Misalkan, saking takutnya sama setan, ya, dia siapkan mushaf, ya. Pokoknya kalau setan muncul, misal, saya akan angkat mushaf ini dan saya akan tempelkan ke setan itu biar dia lari. Enggak gitu caranya, bukan. Mukjizatnya bukan di situ. Kan sebagian mereka itu menjadikan Al-Quran itu sebagai jimat. Ya meskipun Al-Quran itu mulia, betul. Jadi Al-Quran itu mushafnya itu sudah mulia. Cuma cara penggunaannya terkadang masih belum tepat. Ya. Saking bingungnya mereka menjadikan Quran atau mushaf tersebut sebagai tameng ataupun jimat yang mungkin ya cara penggunaannya itu belum maksimal. Quran itu mulia memang betul. Jadi misalkan antum bawa mushaf ini ya di tangan antum bawa mushaf aja sudah mulia, menjadi mulia. Antum bawa mushaf ke dalam mobilnya menjadi mulia karena ada mushaf di situ. Meja ini itu boleh aja kita mohon maaf, kita
atau kita geser, kita misalkan kena tendang atau kesentuh orang yang kesenggol, itu mungkin aja bisa. Tapi kalau ada Quran di sini, itu nggak berani. Kenapa? Karena Quran sudah mulia mushafnya. Ya, apalagi Quran itu ya berada di hati-hati para penghafal Al-Quran, di dalam dada para santri semuanya. Santri tersebut otomatis jadi mulia karena Quran tersebut sudah mulia juga, memiliki mukjizat yang sangat besar. Nah, Al-Quran itu dikatakan la raiba fihi, tidak ada keraguan dalamnya, karena Allah sudah menjanjikan banyak mukjizat di dalamnya, khususnya dalam mukjizat ilmu. Cara menjadikan Al-Quran mukjizat buat kita atau para penghafal Al-Quran, yaitu dengan apa? Dan cara membacanya, menghafalkannya, kemudian merenungi makna-maknanya, mentadabburinya, menggali tafsir-tafsirnya, kemudian menghafalkan pada kehidupan sehari-hari. Maka orang tersebut telah mendapatkan mukjizat. Bahkan dikatakan oleh salah seorang sahabat bahwa barang siapa yang telah diberikan Al-Quran, maka dia telah diberikan sebagian dari kenabian. Jadi orang yang diberikan Al-Quran itu telah mendapatkan titel kenabian. Hanya saja mereka bukan nabi, tapi ada nubuat yang dia bawa di situ. Nggak sembarangan. Dengan Al-Quran ini Nabi Muhammad menjadi seorang nabi. Betul nggak? Ya. Coba kita lihat ya, di dalam kisah beliau di Gua Hira, pertama kali beliau menerima wahyu. Jadi orang Arab itu, ya, orang Arab di zaman saat itu, sebagian orang Arab ada yang menyembah berhala karena sudah ditinggal oleh Nabi Isa, ya, 600 tahun, kemudian diutus Nabi Muhammad. Dalam kurun waktu itu, sebagian mereka menyimpang dari agama nenek moyang mereka, itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim memiliki agama yang lurus, milat Ibrahim, yaitu agama Ibrahim yang hanif, lurus, yaitu mempercayai adanya Tuhan, yaitu Allah Sang Pencipta Tunggal. Ya. Sebagian orang Arab masih meyakini fitrah tersebut atau agama nenek moyang mereka itu Nabi Ibrahim, itu Hanifiyah, milat Ibrahim, sebagian. Dan sebagian yang lain menyimpang, itu menyembah berhala. Termasuk yang masih Hanif adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak pernah menyembah berhala. Termasuk lagi yang masih Hanif, sahabat beliau Abu Bakar Siddiq, juga Hanif. Dan masih ada yang sebagian yang lain. Makanya kebiasaan orang Arab pada saat itu, ya, sebagian itu menyendiri, itu dan menjadi sebuah hal yang lumrah pada saat itu. Dan termasuk yang menyendiri dalam tanda kutip mencari kebenaran, ya, meyakini ada Tuhan yang satu, yaitu Allah SWT, yaitu Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau menyendiri di Gua Hira di Jabal Nur. Ada juga yang menyendiri di padang pasir, di bebatuan, karena mereka ingin mencari, ya, merenungi siapa sih Sang Pencipta sebenarnya. Mereka udah capek dengan keadaan kaum Arab, ya, yang menyembah berhala, kerusakan yang ada, tersebarnya kerusakan di kota suci Mekah, penyembahan berhala, zina, membunuh anak, ya, berperang antara satu kabilah dengan kabilah lain, saling membunuh. Udah capek, ya, mereka mencari kebenaran. Ya, mereka keluar menyendiri, salah satunya Nabi Muhammad SAW, dan beliau sudah dijanjikan bahwa beliau menjadi seorang nabi. Pada saat itu Nabi SAW, ya, dikatakan bahwa beliau itu ternyata melakukan uzlah ataupun tahannuf, berdiam diri, mengasingkan diri, menyepi, itu tidak satu kali
diulangi 2 kali. Dari umur, dikatakan dari umur 37 tahun. Beliau sudah bolak-balik ke Jabal Nur itu. Sampai umur 40 didatangi malaikat Jibril. Dan beliau kaget. Nggak ada orang di atas, ya, nggak ada siapapun, tapi ada suara. Itu malaikat Jibril alaihissalam membawa wahyu yang pertama kali. Itu surat apa? Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Allah SWT berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Ketika Nabi Muhammad SAW menerima 5 ayat ini ya, dari surat Al-Alaq, langsung beliau berubah dari Muhammad bin Abdullah ya jadi Muhammad bin Abdullah Nabiullah, jadi Nabi. Maka dikatakan nubbi'a biqra, beliau menjadi Nabi dengan Iqra. Wa ursila bil muddathir, dan beliau menjadi Rasul dengan ayat apa? Ya ayyuhal muddathir fa'anzir. Jadi Nabi SAW ketika menerima wahyu Al-Quran yang begitu dahsyat ini, begitu mulia ini, beliau jadi Nabi. Bayangkan, maka benar orang yang diberikan Al-Quran telah diberikan sebagian dari nubuat atau kenabian. Jadi nggak sembarangan. Hanya saja mereka bukan Nabi, karena nggak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Tapi yang mengemban wahyu ini itu mendapatkan kemuliaan apa? Kemuliaan kenabian. Hanya saja antum bukan nabi, tapi antum membawa kenabian. Ini luar biasa, nggak sembarangan. Semoga Allah memberikan keistiqomahan pada kita semuanya. Amin. Jadi kalau dikatakan bahwa seseorang membawa kenabian, ini suatu hal yang mulia. Coba antum renungi bersama. Nabi Muhammad SAW dari beliau remaja sampai umur 25 dari umur 25 sampai umur 40 atau sebelum itu juga, beliau itu kerjaannya apa waktu itu? Dagang, berbisnis. Beliau kaya raya. Beliau aja menikahi Ibunda Khadijah itu maharnya besar. Maharnya besar. Kalau nggak salah dikatakan 40 ekor unta betina. 1 ekor unta itu harganya sekitar 1 miliar waktu itu. Kalikan aja tuh, ya kan? Nah pada saat itu Nabi SAW beliau sibuk berdagang, bekerja, kemudian tidak lupa juga beliau beribadah, mencari kebenaran, itu tahannut ataupun uzlah. Ketika wahyu turun, nah ini perlu kita renungi bersama. Ketika wahyu turun, semuanya putus. Bisa nggak antum? Antum udah punya usaha nih. Serius loh. Antum udah punya usaha misalkan, bisnis udah jalan segala macam. Kemudian wahyu turun pada Nabi Muhammadnya, itu langsung putus Nabi dan fokus kepada wahyu, yaitu Al-Quran. Ini nggak main-main Al-Quran. Artinya Nabi pada waktu itu sudah mulai tidak mengurusi yang namanya dagang, jualan, enggak. Terus dari mana Nabi dapat makan minum? Ya dari Allah. Nabi itu aslinya kaya raya. Beliau juga kan berperang, dapat harta rampasan perang. Beliau punya istri yang kaya raya juga. Beliau juga aslinya kaya. Jadi kita tidak bisa mengatakan Nabi itu pengangguran atau Nabi itu tidak memiliki harta atau miskin. Nggak boleh. Nabi itu aslinya kaya raya. Hanya saja ketika wahyu turun, beliau fokus ke wahyu. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran ini tidak sembarangan. Sampai beliau wafat, wahyu itu sempurna, selesai tugas beliau. Maka dikatakan bahwa surat terakhir yang turun adalah surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath.
wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini salah satu pendapat. Maka dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa tafsir dari surat An-Nasr adalah qurbu wafati Rasulullah SAW, itu dekatnya wafatnya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena semua wahyu udah turun, udah 30 juz sudah sempurna, maka tugas Rasulullah SAW sudah selesai, maka Rasulullah SAW tinggal kembali kepada Allah itu diwafatkan. Coba bayangkan, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dari awal turun wahyu fokus terhadap Al-Quran, wahyu yang begitu mulia ini sampai beliau wafat. Kalau wahyu ini tidak dijaga, bagaimana kita bisa mendapatkan dengan mudahnya Al-Quran yang sudah kita lihat dengan cetakan-cetakan begitu hafi? Kita tinggal menghafalkan, ya, anak-anakku sekalian. Kita tinggal menikmati hasil dari kerja keras Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan bahwa Al-Quran tersebut, ya, itu ada dua versi, ya. Versi pertama, Al-Quran turun. Apakah Al-Quran turun secara sekaligus satu kitab? Yang kedua, apakah Al-Quran turun secara berangsur-angsur? Nah, ini menjadi pembahasan. Jadi ada dua sebutan di sini, yaitu an-nuzul wal inzal. Kalau dikatakan nuzul berarti nuzul Al-Quran. Kapan awal nuzul Al-Quran? 17 Ramadan. Itu surat Al-Alaq tadi itu disebut nuzul. Nuzul Al-Quran, makanya di masyarakat ada malam nuzul Al-Quran 17 Ramadan. Itu Nabi SAW menerima wahyu pertama kali itu 17 Ramadan. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada namanya inzal. Allah berfirman dalam surat Al-Qadar, "Inna anzalnahu al-inzal fi lailatul qadar." Artinya kami menurunkan Al-Qur'an itu seluruhnya jumlatan wahidatan, yaitu secara langsung, jumlatan wahidatan, secara langsung satu Quran ila sama'id dunya. Ini para ulama mentafsirkan. Jadi inzalul Quran itu jumlatan wahidatan lakin ila sama'id dunya, ke langit pertama dulu. Thumma anzalallahu ta'ala ila dunya mufarraqan wa munajjaman fi 23 sana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit pertama ke bumi, yaitu ke Nabi Muhammad SAW, secara bertahap atau berangsur selama berapa tahun? 23 tahun, sesuai dengan kejadian-kejadian yang terjadi turun ayat. Ini membuktikan bahwasanya Al-Quran ini tidak ada keraguan. Udah dicatat semuanya. Barang siapa yang beriman dengan Al-Quran, pasti dia beriman dengan qada dan qadar. Karena semua sudah diciptakan dan semua sudah diceritakan di situ. Sebelum perang Badar terjadi, itu cerita Badar itu tidak ada di Quran. Quran itu letaknya di Lauh Mahfuz. Di Lauh Mahfuz di sisi Allah SWT. La yamassuhu illa al-mutahharun. Udah diceritakan semuanya. Makanya la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Mukjizatnya di situ. Dan tidak satu pun bisa menandingi Al-Quran. Dalam hal mukjizat Al-Quran yang Allah turunkan pada Nabi Muhammad SAW. Berita-berita yang ada dalam Al-Quran tidak ada kedustaan dan keraguan di dalamnya. Kalau dalam dunia jurnalistik, ya, dalam dunia berita, ya, dunia dalam berita, berita itu akan menjadi sebuah nilai berita ketika apa? Ketika udah kejadian. Makanya ada yang mereport atau reporter memberitakan, maka disebut beritanya valid. Kalau memberitakan sesuatu yang belum terjadi, itu namanya prediksi. Kalau di dunia jurnalistik, di Quran enggak. Di Quran semuanya berita, semuanya valid.
Yang kemarin terjadi, baik yang sekarang ataupun yang akan datang yang belum kita rasakan kejadian itu disebut berita valid, nggak ada keraguan di dalamnya. Banyak loh Allah menceritakan berita-berita yang belum terjadi. Percaya nggak tuh? Wajib percaya. Allah sudah menceritakan tentang keadaan penghuni surga, penghuni neraka diceritakan. Juga nanti diceritakan bahwasanya matahari akan terbit dari barat. Ya. Bahwasanya juga diceritakan nanti akan keluar binatang melata dabbah, bisa ngomong. Itu ada di Quran. Akhrajna lahum dabbatan minal ardh tukallimuhum, bisa ngomong ya, dabbah. Itu kan belum terjadi. Antum percaya nggak? Harus percaya. Kenapa? Tanzilum min rabbil alamin, itu turun dari Allah Subhanahu wa taala. La raiba fi. Semua udah diciptakan. Antum mau jadi apa ke depannya itu udah diciptakan. Tinggal kita berikhtiar dan menjalani ya kehidupan fase-fase kehidupan ini. Ya. Bahkan dari semenjak manusia belum ada itu sudah semua dituliskan takdir manusia seluruhnya, takdir seluruh makhluk seluruhnya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, berapa tahun? 50.000 tahun udah diciptain. Maka nggak perlu kita gundah risau. Semua udah diciptakan. Al-Quran itu mukjizat anakku sekalian. Utamanya adalah mukjizat ilmu. Antum tahu ya, di zaman sekarang ini orang-orang pintar udah nggak percaya lagi sama dukun, orang-orang yang akademik ya di dunia pendidikan udah nggak percaya, orang-orang modern sekarang udah nggak percaya sama ilmu-ilmu apa, sudah nggak percaya. Makanya itu Al-Quran jadi mukjizat sekarang karena dia mukjizat ilmu. Misalkan ada seorang profesor ya, kemudian dia mendengar cerita ya, dari salah seorang, misalnya Pak Prof, di kampung sebelah ada orang terbang. Kira-kira profesornya ketawa atau gimana? Dia tertawa dan bingung. Zaman sekarang kok percaya ada orang terbang gitu. Ada benda terbang. Sekarang udah nggak laku. Kenapa? Karena sebuah kebodohan ya. Kita dibodoh-bodohin oleh hal-hal yang seperti itu. Ya. Maka yang bisa kita berikan kepada orang-orang yang dikatakan memiliki akademik yang tinggi, kita bisa berikan Al-Quran ke mereka yang bisa diteliti oleh mereka, dan Al-Quran tersebut adalah sesuatu yang tidak pernah usang. Mukjizatnya dari semenjak zaman Nabi Muhammad sampai akhir hayat, sampai hari kiamat. Karena di Quran itu semuanya ilmu, sains, ya, berita, mukjizatnya itu. Mukjizatnya di situ. Maka mereka tidak bisa menandingi Al-Quran. Kenapa? Karena berita-berita yang ada di dalam Al-Quran itu adalah benar adanya dan merupakan mukjizat yang tidak pernah bisa mereka menandinginya. Contoh Al-Quran di zaman Nabi Muhammad SAW, Al-Quran sudah menceritakan bahwa penciptaan seorang manusia itu ya begini dan begitu, fase-fase disebutkan. Dari setetes air, ya, kemudian menjadi segumpal darah, segumpal daging, tulang dibungkus. Waktu itu kira-kira ada nggak alat untuk scan ronsen? Nggak ada. Tapi Al-Quran sudah menceritakan ini mukjizatnya di sini. Nah, siapa itu yang memberitahu? Ya Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak para ilmuwan itu sebagian mereka itu beriman pada Allah Subhanahu wa taala, masuk Islam. Seperti itu. Kemudian di Quran itu diceritakan bahwa ada namanya kejadian penciptaan Nabi Adam, penciptaan malaikat, penciptaan iblis. Kemudian dalam kisah tersebut Allah
memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, kemudian iblis tidak mau, menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu diberitakan dalam Al-Qur'an. Pertanyaannya, yang memberitakan siapa? Ada nggak pada waktu itu reporter? Nggak ada. Ini dari Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya mukjizat. Orang nggak mampu mendatangkan berita sebuah kejadian pada waktu ada kejadian para malaikat sujud pada Nabi Adam, ya. Kemudian iblis menolak, itu nggak ada pada waktu itu selain mereka. Kemudian diceritakan dalam Al-Quran juga kejadian Nabi Nuh alaihi salam, ya, Nabi Nuh beserta kaumnya. Kemudian Allah mengirimkan air hujan dari atas langit, dari bumi, juga banjir bandang, seluruh bumi itu banjir air bah yang besar, bumi tertutup dengan air yang besar. Kira-kira pada waktu itu ada yang melaporkan? Enggak ada, tapi ada di dalam Al-Quran. Ini mukjizat ilmu, ya sembarangan Al-Quran. Al-Quran mukjizat. Cara menggunakan mukjizat Al-Quran itu dengan mengilmuinya. Itu dia, maksudnya di situ. Kita bisa mematahkan banyak sekali hujah-hujah, ya, yang bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran itu sesuai dengan keadaan yang ada, baik dari pertama turun, sekarang maupun yang akan datang. Itu Al-Quran tidak pernah usang. Dia memiliki kekuatan yang dahsyat untuk menandingi hujah-hujah tersebut. Di zaman Nabi Muhammad SAW itu terkenal para penyair Arab yang memiliki fasoha ataupun keahlian dalam berbahasa. Turunlah Al-Quran untuk mematahkan mereka ini. Mereka tidak bisa mendatangkan Al-Quran. Mungkin mereka pintar dalam melantunkan syair. Iya, banyak ahli syair pada saat itu. Tapi Al-Quran itu bukan syair. Al-Quran itu Al-Quran, bacaan yang mungkin mereka itu merasa kaget, ya, pada waktu itu. Ini apa? Ketika turun alif lam mim ha mim, nah ini apa? Mereka ingin mendengarkannya. Ini bukan perkataan sembarangan, ini bukan perkataan manusia. Maka sebagian mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, termasuk mukjizat Al-Quran, mukjizat ilmu juga. Kalau kita menggali lebih mendalam, sekarang ini kan kaum muslimin banyak dicekokin ilmu-ilmu yang tidak berdasar, gitu. Salah satunya adalah kalau saya meneliti, ya, yaitu banyak dari anak-anak muda atau pelajar-pelajar meyakini bahwa, coba kita lihat, antum nggak asing dengan namanya dinosaurus? Asing nggak? Tahu kan? Antum menyangkanya itu hewan purba, betul nggak? Dinosaurus hewan purba, ya, yang berbentuk seperti kadal, gitu, ya. Kadal, kakinya 4, ada juga yang berdiri, itu segala macamnya, gitu, ya. Nah, antum percaya nggak hewan pertama itu dinosaurus? Kalau antum gali Quran, nggak ketemu itu, nggak ketemu. Ketemu nggak? Nggak ketemu. Hewan purba pertama kali dinosaurus. Bahkan ada yang menyangka bahwasanya itu bukan fosil kadal atau dinosaurus, itu sebenarnya burung itu. Dan saya gali-gali di Quran, apa sih sebenarnya hewan pertama yang disebutin dalam Quran? Hewan apa? Burung, ternyata. Lengkap dengan namanya. Ayo, siapa yang tahu? Ini mukjizat Quran ini, nggak bisa dicari di kitab lain. Hewan pertama
yang ditemukan lengkap dengan namanya hewan apa? Bukan dinosaurus, bukan. Dia hidup dengan manusia pertama, yaitu Nabi Adam. Apa? Burung gagak. Ini hewan pertama yang saya ketahui lengkap dengan namanya, ya, dan lengkap dengan jenisnya, burung gagak. Faba'atsallahu ghuraban yabhathu fil ardh. Ya, Allah mengirimkan satu ekor gagak untuk mengajari anak Nabi Adam yang telah membunuh saudaranya bagaimana cara menggali dan menguburkan temannya. Yuriyahu kaifa yuwari sawata akhi, agar Allah memperlihatkan bagaimana cara menguburkan saudaranya. Itu hewan pertama yang disebutkan dalam Al-Quran, apa? Burung gagak, bukan dinosaurus. Kapan burung gagak itu hidup yang pada waktu diceritakan Al-Quran? Ketika ada Nabi Adam, ada anak-anaknya itu manusia-manusia pertama. Burung sebenarnya. Ya mungkin dinosaurus itu burung sebenarnya, bukan kadal. Antum lihat ya fosilnya seperti burung itu. Nah, ini bisa menjadi sebuah penelitian juga kalau antum teliti gitu. Quran itu mukjizat, tidak bisa ditandingi oleh apapun. Dia mukjizat ilmu. Selain dari itu dia juga bisa menjadi mukjizat obat yang tidak bisa ditandingi dengan apapun. Jampi-jampi apapun dari dukun, para tukang tenung, segala macamnya tidak mampu menandingi mukjizat bacaan Al-Quran. Karena bacaan Al-Quran sendiri itu obat. Ya. Bacaan Al-Quran sendiri itulah obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Kami menurunkan dari Al-Quran syifa, ma huwa syifa, yaitu obat dan rahmat untuk orang-orang mukmin. Jadi antum kalau membaca Al-Quran itu adalah syifa. Al-Quran itu syifa. Ingat ya, Al-Quran adalah syifa. Maka tidak boleh kita meyakini Al-Quran itu menciderai. Tidak. Salah. Al-Quran itu syifa. Kenapa disebut syifa bukan dawa? Syifa itu sesuatu yang mana dia bermanfaat buat orang sehat dan orang sakit. Itu syifa namanya. Makanya madu itu disebut syifa. Bisa dikonsumsi orang sehat dan bisa dikonsumsi orang sakit. Kalau dawa ini obat, ini disebutkan bahwa hanya khusus untuk orang sakit. Orang disebut dawa. Al-Quran laisa dawa. Laisa dawaan wa innama syifaan. Quran itu bukan dawa, tapi dia syifa. Syifa itu menyembuhkan untuk orang sehat bisa, dan juga memberikan kesembuhan untuk orang yang sakit. Bisa menyehatkan untuk kesehatan orang sehat dan memberikan kesembuhan untuk orang sakit, itu namanya syifa. Maka tidak boleh kita berkeyakinan bahwa Al-Quran tersebut menciderai sesuatu. Maka itu nggak boleh berkeyakinan atau membacakan Al-Quran ke orang yang kerasukan. Kita tidak boleh berkeyakinan bahwa Al-Quran menciderai. Tidak. Lalu ada yang bertanya, Ustaz, itu orang yang kerasukan meronta-ronta, jinnya merasa terganggu atau terbakar gitu, kata orang itu. Tidak, Al-Quran la yahriq. Quran tidak membakar apapun. Antum harus percaya itu. Saya jamin dari awal Quran sampai akhir, Quran tidak membakar apapun. Maka keyakinan yang salah, yang sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Uthman Al-Khamis, boleh mengatakan Al-Quran la yahriq. Quran tidak membakar apapun. Antum jangan salah menilai bahwa Al-Quran bisa membakar setan. Tidak. Al-Quran itu syifa. Lalu setan yang kok dia memiliki pengaruh ketika dibacakan Al-Quran,
Ya karena dirinya sendiri tidak menerima Al-Quran, makanya dia nggak senang. Bukan berarti dia terbakar, enggak. Quran tidak membakar. Quran itu syifa buat siapapun. Dan Quran sebagai tameng, ya, sebagai tameng dari segala macam keburukan, baik sihir maupun santet dan segala hal yang buruk. Quran sebagai mukjizat yang sangat kuat. Baik, sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sampai jam berapa Ustaz? Sampai jam 6. Oke, kita akan bacakan sebelum kita tutup ya, kita akan bacakan beberapa hadis yang berkenaan dengan kemuliaan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini semakin kita dekat dengannya, semakin dekat juga pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Antum sekali baca Quran, antum harus yakin dan percaya malaikat turun. Allah mengutus malaikat khusus bagi orang yang membaca Al-Quran. Jadi orang yang baca Quran itu otomatis memiliki perlindungan yang sangat kuat. Makanya para dukun, santet, ya, tidak mampu, insya Allah biiznillah ya, tidak mampu menembus para ahli Quran. Jadi nggak ada ceritanya, nggak ada ceritanya. Santri tahfidz itu kerasukan setan, nggak ada ceritanya tuh. Ada Ustaz di pondok tahfidz tertentu santri ada yang kerasukan jin. Ini gimana cara jawabnya? Saya nggak percaya tuh. Percaya nggak tuh? Kalau saya nggak percaya, kenapa? Karena nggak mungkin orang yang istiqomah dalam menjaga hafalannya dan mengamalkan isi Al-Quran itu kena hal seperti itu. Insya Allah dijaga oleh Allah SWT. Makanya tidak boleh lalai. Terkadang kalau lalai bisa kena. Lalainya bagaimana? Bisa jadi dia kurang murojaah. Ya. Makanya kalau dikatakan ada santri tahfidz yang kena gangguan jin, insya Allah dijamin itu hafalannya kocar kacir itu. Itu hafalannya nggak kuat, dia nggak istiqomah. Tapi kalau ada anak tahfidz, hafalannya bagus, yang murojaahnya bagus, zikir pagi petangnya bagus, insya Allah terhindar dari hal-hal tersebut. Nah, anak-anak tahfidz yang kena jin atau kerasukan jin itu bisa, ya, bisa jadi anak-anak yang bermasalah dalam hafalannya. Yakin itu? Antum kasih saja hafalannya tuh. Ya insya Allah perlu murojaah. Makanya setan gampang masuk. Kalau yang rajin murojaah, hafalannya bagus, kuat, gimana setan mau masuk? Bingung dari sebelah mana? Malaikat turun. Di zaman Nabi SAW ada salah seorang sahabat bernama Usaid bin Hudzair. Ini beliau bacanya bagus banget. Telah diberikan suara yang bagus. Utiya mizmaran min mazamir Ali Daud. Berikan irama, suara lantunan yang bagus, ya, dari lantunan-lantunan keluarga Nabi Daud alaihissalam. Itu ketika beliau baca Quran pada waktu itu. Ini yang memberikan hadis beliau sendiri. Beliau melihat ke arah langit ada seperti payung yang turun. Payung itu ada lampu-lampunya bercahaya, sangat indah banget. Ternyata itu malaikat mau turun. Beliau melihat, tapi qadarullah, karena beliau memiliki hewan ternak, yaitu kuda yang diikat di rumah beliau. Itu kudanya ketakutan karena melihat malaikat itu meringkik, ya, sampai-sampai beliau takut kalau ikatan kudanya itu talinya bisa lepas, ntar malah nginjek anaknya. Anaknya namanya Yahya, makanya disebut Abu Yahya. Beliau berhenti, kemudian kudanya juga diam.
Lanjut baca, kudanya gerak lagi, meronta-ronta. Melihat beliau indah banget, di atas ada payung, cahaya mau turun. Tapi karena beliau khawatir anaknya keinjek kudanya bisa lepas, kemudian menginjak anaknya karena masih kecil, beliau akhirnya memutuskan untuk berhenti dari membaca Al-Quran. Bukan karena beliau tidak mau melanjutkan, bukan. Sehingga hal ini dikabarkan di pagi harinya pada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya melihat payung turun ke bawah seperti payung gitu ya, menutupi langit, kemudian banyak cahayanya. Dikabarkan oleh Rasulullah ketika saya baca Quran. Rasul menjawab, itu adalah malaikat turun kepadamu ketika kamu baca Al-Quran. Seandainya kamu melanjutkan bacaan, niscaya orang-orang akan melihat di pagi hari malaikat. Luar biasa, malaikat turun ketika antum baca Al-Quran. Ketika kita tidak baca Quran, setan yang datang. Iya, kalau malaikat turun, otomatis antum ada bodyguard malaikat. Gimana jin mau mendekat kepada para penghafal Al-Quran? Birnillah. Jin itu kecil banget. Malaikat kalau udah duduk ya di ufuk itu ketutup semua bumi ini, langit itu ketutup ini. Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril ke atas 600 sayap, ufuk ketutup semua tuh, langit saking gedenya. Nah, makanya nggak berani setan jin untuk menembus para penghafal Al-Quran. Insya Allah biiznillah ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah." Barang siapa yang membaca satu huruf aja dari Al-Quran, maka baginya berapa? Satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 ila al-afil katsir. Ya. Satu huruf ya, satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Kalau antum baca alif lam mim itu ada berapa kebaikan? Ada 3 kebaikan. Berarti kali 10 sama dengan 30. Ada berapa ayat yang antum baca? Ini hadis riwayat dari Ibnu Mas'ud, hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian Al-Quran memberikan syafaat. Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi." Baca Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat untuk pembacanya. Juga dikatakan nanti pada hari kiamat dalam hadis Abdullah bin Amr, dikatakan pada ahlul Quran di hari kiamat. Nah, ini salah satu mukjizat Al-Quran. Semua dunia sudah hancur, semua manusia sudah meninggal, sudah dibangkitkan, Quran masih ada. Di hari kiamat dikatakan pada ahlul Quran, li sahibil Quran, iqra' wattaq' warattil kama turattilu fid dunya. Bacalah dan naiklah kamu terus ke derajat surga yang paling atas, dan tartilkanlah kembali sebagaimana engkau mentartilkannya di dunia. Fa inna akhira manzilatika inda akhir ayat taqra'uha. Karena akhir derajatmu ya, manzilah kamu, kedudukanmu itu tergantung pada akhir ayat yang kamu baca. Jadi ahlul Quran itu ketika dia baca Quran itu naik terus ke surga. Ini indikator bahwasanya jika benar-benar seseorang disebut ahlul Quran, insya Allah tidak dibakar dengan api neraka, malah masuk surga. Tapi jika benar-benar, karena Quran ini juga subhanallah, kalau kita salah menggunakannya, na'udzubillah min dzalik, maka para penghafal Al-Quran itu dikatakan orang-orang yang pertama-tama masuk neraka. Jadi awal pertama api neraka disulut itu buat 3 orang. Yang pertama ya adalah orang yang berilmu, kemudian dia ingin dikatakan seorang alim, itu. Kemudian yang kedua
ahli Quran yang membaca Quran, dia ingin dikatakan oleh orang-orang bahwa dia qori. Yang ketiga mujahid, dia berjihad, dikatakan berjihad, dia mengakunya berjihad fisabilillah, tapi ingin dikatakan dia sebagai mujahid. Ini tiga orang ini dikatakan dalam hadis Nabi, orang-orang yang pertama dimasukkan dalam neraka sebelum para penyembah berhala. Ini ngeri juga. Maka benar Nabi mengatakan Al-Quran hujjatun laka au alaik. Quran sebagai hujjah, pembelamu atau menjadi penentangmu, sebaliknya ya. Semoga Allah SWT memudahkan kita semua agar Al-Quran menjadi hujjah buat kita, hujjah yang pembela ya, hujjatun lana. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga Ahlul Quran juga memiliki keutamaan. Rasulullah SAW bersabda dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, orang yang membaca Al-Quran, alladzi yaqra'ul Quran ma'a wa huwa mahirun bihi ma'a safaratil kiramil barara. Itu saking mulianya nanti hari kiamat para penghafal Quran itu barisnya bareng dengan malaikat Allah yang mulia. Seperti apa malaikat yang nggak ngerti, seperti malaikat yang mulia, satu derajat. Dan orang yang membaca Al-Quran sementara dia tertatih-tatih kesusahan bacanya, tetap dapat pahala. Pahalanya berapa? 2. Pahala capek dan pahala baca Al-Quran. Syarafun nas ala hasabi syarafil Quran. Idza tamassaku bihi hum min asyrafin nas fid dunya wal akhirah. Wa idza taraku wallahu a'lamu bihalihim. Baik. Masyaallah tulad wa talibat, ini menaikkan Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan, kelancaran buat kita semuanya untuk istiqomah menjadi ahli Quran. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin, yang terus berusaha berpegang teguh dengannya, ya dibaca, dimurojaah, dipahami isinya, digali mukjizatnya sehingga mukjizatnya itu bisa kepake. Itu mukjizat apa? Mukjizat ilmu, kekuatan ilmu, mukjizat obat, antum baca jadi obat. Itu Quran jadi mukjizatnya di situ. Kalau Quran ditinggalin, kagak dibuka, ya gimana menjadi mukjizat buat kita gitu? Susah ya. Karena kita berkumpulnya di sini bukan istilahnya tidak memiliki tujuan. Kita memiliki tujuan bersama agar nanti para alumni yang ada di sini bisa menyebar di seluruh Nusantara, menyebarkan Al-Quran, ya, memperbanyak ya ilmu-ilmu Al-Quran yang disampaikan, hafalan-hafalan yang disampaikan, supaya seluruh ya kaum muslimin bisa merasakan ilmu-ilmu dari antum dan bisa merasakan mukjizat Al-Quran yang mulia ini. Akhir kata, semoga Allah SWT memberikan kita keridhaannya, kemudahannya buat kita semuanya. Lebih dan kurang tentunya saya sebagai manusia yang biasa tidak lebih baik dari antum. Mungkin di antum masih banyak ya anak-anak yang lebih baik ya dari kami pribadi. Tentunya banyak mungkin kesalahan yang saya sampaikan ya, kekhilafan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya karena itu datang dari saya pribadi dan dari syaitan. Waliyubillahi minasyaitonir rajim. Dan apabila ada yang benar yang disampaikan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Terima kasih banyak, jazakumullahu khairan pada antum semuanya dan pada pondok. Semoga pondok ini terus berjaya, sukses selalu, ya, dilancarkan, diberikan keberkahan, ya, santri-santrinya dimudahkan untuk belajar dan menghafal Al-Quran dan menjadi ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuhu, yaitu ahlul Quran, yaitu ahli Allah, orang terdekatnya Allah, keluarganya Allah dan orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa taala.
Tutup dengan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.